jaga lisan. Jadi kita jangan cuma minta kita aja yang dimengerti orang lain, tapi kita juga harus mengerti bahwa orang lain juga punya perasaan. Pernah dengar penyakit ain? Penyakit ain itu dapat saja terjadi karena kita memuji orang atau kita dengki dengan orang. Atau sebaliknya, kita dipuji dan kita didengki. Paling sering terjadi, misalkan ya contohnya, teman kita, saudara kita punya usaha. Lu kan S2 ini, misalnya S2 marketing. Kok mau sih jualan bubur? Kok mau sih cuman jualan ini? Nah, itu lisan kita tuh. Bisa saja diterima orang ini dengan baik, tapi bisa saja mungkin diterima orang itu dengan tidak baik. Dia mungkin di depan kita dia senyum, ya ginilah, namanya juga usaha gitu kan. Tapi ketika kita sudah pergi, dasar bawel gitu kan, belum tentu lu bisa. Itu udah dengkian. Maka diri kita yang memberikan dengkian dan orang itu yang menerima juga sama-sama kena penyakit ain. Satu lagi yang sering juga terjadi, hati-hati kalau ngeliat pasangan suami istri, coba biasakan untuk tidak bertanya sudah punya anak belum. Biasakan untuk tidak nanya itu. Karena gini, mungkin bagi kita biasa ya, sudah punya anak belum. Tapi orang yang pasangan yang itu kemudian ditanya, ketika ditanya pasti harus menjawab. Ketika kita menjawab, kita pasti butuh berpikir. Ketika kita berpikir, maka kita butuh perasaan. Ketika kita punya perasaan, kita butuh kenangan. Maka ketika orang tersebut kita tanya, udah punya anak belum? Dia jawabnya, itulah belum gitu. Tapi kemudian dia teringat, belum punya anak, sudah menikah 5 tahun, 10 tahun, ya kan? Akhirnya muncul deh dengkian. Kenapa sih orang itu nanya-nanya? Ya dah, kena dah. Diri kita kena penyakit ain, orang tersebut pun juga penyakit ain kena. Padahal nggak sengaja orang itu nanya. Sekarang dampak kita kalau kena penyakit ain paling ringan, kita kena demam tanpa sebab. Demam sehari menggigil, besok sembuh gitu. Paling beratnya, bahkan penyakit ain itu bisa mendahului takdir. Jadi tiba-tiba kena kecelakaan mobil. Oh, ternyata dia habis upload foto di Instagram, terus orang muji gantengnya, cantiknya. Kecelakaan di mobil. Artis kan pernah kemarin kejadian kan? Yang meninggal di tol apa tuh? Dia habis bikin story, wajahnya nampak. Kemudian orang mungkin ada yang muji, ada yang dengki berlebihan. Kecelakaan nih, itu bisa jadi wallahu a'lam bishawab. Saya nggak mengatakan itu karena benar-benar ain ya, tapi ain tuh ya kayak gitu. Penyakit ain tuh bahaya. Sekarang gimana caranya supaya kita tercegah dari penyakit ain? Yang pertama, dengan mengucapkan Masya Allah Tabarakallah. Jadi orang muji, Masya Allah Tabarakallah, saya ini tidak ganteng, tidak cantik, saya tidak hebat, semuanya yang hebat Allah. Kita tepis semua, kita lawan gitu. Biar orang yang muji itu sadar, oh iya sih, orang ini tidak betul-betul hebat gitu, Allah yang hebat. Itu ya, itu yang pertama paling mudah. Kedua, kalau kita tidak mau kena penyakit ain, maka kita harus mandi menggunakan sisa air wudhu orang itu. Contoh, misalkan Ayah Joko muji saya, dokter ganteng. Saya nggak mau kena penyakit ain, maka Ayah Joko harus wudhu. Air wudhunya ditampung, terus saya mandi menggunakan air bekas wudhunya Ayah Joko. Cara ketiga, dengan menjaga diri, membentengi diri dengan zikir pagi petang. Contoh terutama kayak yang harus tampil di muka umum seperti saya ini, kan saya nggak bisa melarang orang untuk memuji dan mendengki. Maka saya membentengi diri saya dari penyakit ain dengan zikir pagi dan petang. Nah itu, jadi sehat itu nggak cuma fisik, mentalnya juga harus dijaga.